Kembali di Sido Siang, pemirsa, kabar duka datang dari dunia perfilman Indonesia. Aktor senior Reza Hetapi meninggal dunia dalam usia 68 tahun di RSPAD Jakarta Pusat. Reza Hetapi, aktor yang dikenal lewat berbagai peran ikonik sepanjang karirnya, menghembuskan nafas terakhir pada Selasa malam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Rencananya almarhum akan dimakamkan pada hari Jumat mendatang menunggu kepulangan salah satu anaknya dari Amerika Serikat. Kondisi kesehatan Ray memang sempat menjadi sorotan publik pada 2023 lalu. Saat itu salah satu putra almarhum yakni Rama Putra Sahetapi mengungkapkan ayahnya mengalami serangan stroke dan harus istirahat total. Reza Hetapi dikenal sebagai aktor yang berdedikasi dan mencintai Nusantara. Sementara maksud kami semasa hidupnya, Reza Hetapi sempat berpesan agar dimakamkan di makam keluarga di kampung halamannya di Donggala, Sulawesi Tengah. Indonesia turut memberikan bantuan kemanusiaan bagi bencana gempa bumi besar di Myanmar. Bantuan berupa logistik dan juga tim SAR telah tiba di Myanmar dan akan terus berlanjut secara bertahap. Indonesia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi bencana gempa bumi besar di Myanmar. Bantuan berupa logistik dan tenaga tim SAR telah tiba di Myanmar. Pengiriman bantuan dilakukan bertahap mulai tanggal 31 Maret lalu dan akan dilanjutkan hingga 3 April mendatang. Pengiriman bantuan kemanusiaan dilakukan menggunakan pesawat Hercules dan Boeing dibagi dalam 2 kloter. Tim SAR yang diberangkatkan akan bertugas selama kurang lebih 2 pekan. Pengiriman bantuan kemanusiaan dikoordinir BNPB. Bantuan kemanusiaan bagi Myanmar melibatkan banyak pihak. Kementerian Kesehatan menyiapkan tenaga medis beserta obat-obatan. Basarnas mengirimkan tim SAR dengan perlengkapannya. TNI juga memberikan dukungan operasional dan pengamanan, sedangkan Kementerian Luar Negeri berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar untuk proses perizinan. Nah, hari ini tim pencarian pertolongan YUSAR setelah ini diberangkatkan. Kekuatannya 53 orang, dibantu pengamanan dan 1 pesawat Boeing 747 milik TNI Angkatan Udara. Mereka melaksanakan tugas paling sedikit 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Ya harapannya dalam 2 minggu itu sudah ada pernyataan resmi nanti dari pemerintah Myanmar bahwa pencarian pertolongan sudah dihentikan. Pada 28 Maret lalu, Myanmar diguncang gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,7 MMI. Gempa menelan 1.700 korban jiwa, 3.400 korban luka, dan lebih dari 300 orang masih dinyatakan hilang. Tim Liputan melaporkan. Kembali di Sido Siang, pemirsa, Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung di hari Lebaran. Kegiatan ini dipantau langsung Satgas Pengamanan Lebaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan guna memastikan pelayanan yang baik bagi pengunjung lapas. Lapas Kelas 1 Cipinang Jakarta ramai dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung pada hari kedua Lebaran pada Selasa siang. Mereka datang untuk berlebaran dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di lapas ini. Kunjungan keluarga warga binaan ini langsung dipantau oleh Satgas Lebaran dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia guna memastikan pelayanan berjalan baik. Alhamdulillah, saya lihat di tempat ini pelayanan cukup bagus sekali. Petugas mampu mengarahkan para keluarga-keluarga yang akan menengok keluarganya di dalam, ya, dilayani dengan sangat baik. Prioritas keamanan LP Cipinang dikedepankan dalam kunjungan keluarga ini. Sementara pihak Lapas Kelas 1 Cipinang menyebut waktu kunjungan keluarga dibatasi sebanyak 30 menit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terlihat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dekat kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Kehadiran RK menarik perhatian, terlebih namanya yang terseret kasus dugaan perselingkuhan. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa RK terlihat melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dekat rumahnya. Meski sholat di lokasi yang sama dengan sang istri Atalia Prataya, namun RK tidak datang dan pulang bersama sang istri.
Saat ditanya terkait sederet kasus yang menyeret namanya, RK menekankan sudah menempuh jalur hukum. Ia juga terlihat lebih banyak menunduk dan menghindari awak media. Sementara sang istri Atalia sempat meladeni awak media meski saat ditanya terkait kasus suaminya ia tak menjawab. Sebelumnya RK terseret isu dugaan perselingkuhan dan diduga memiliki anak bersama model majalah dewasa Lisa Mariana. Tanggapan terkait yang lagi ramai Pak, gimana Pak? Pakai ahli hukum kan dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh siap Pak, siap. Kasih sempurna kan. Memilih di sini Bu salat Idul Fitrinya? Karena kami tinggal di sini. Oh, nggak milih di kabupaten, di rumah Ibu mertua? Karena rumah kami di sini, kami berdomisili di sini, jadi kami bersama dengan keluarga kan sudah terbiasa saling berinteraksi, jadi rasanya ya lebih tepat masakan di sini. Oke siap. Mau izin Bu sedikit tanggapan terkait yang lagi ramai terkait. Lagi lebaran puasa ini, lagi lebaran masjid, tolong kita dipertanyakan. Kita ke informasi perayaan Lebaran mancanegara pemirsa. Perayaan Hari Raya Idul Fitri warga negara Indonesia yang berada di Turki ditandai berbondong-bondongnya warga yang membanjiri Masjid Hagia Sophia. Ya, perayaan Hari Raya Idul Fitri di Istanbul, Turki ditandai berbondong-bondongnya warga membanjiri Masjid Hagia Sophia pasca pernyataan resmi pemerintah Turki yang mengumumkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Maret 2025. Para jemaah pun berduyun-duyun ke masjid bersejarah itu untuk menjalankan ibadah sholat Id. Umat Muslim Turki merayakan Idul Fitri pada hari pertama bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Islam yang menandai berakhirnya puasa Ramadan. Perayaan Idul Fitri di Turki berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hagia Sophia sendiri merupakan salah satu keajaiban arsitektur paling inovatif di dunia yang awalnya dibangun sebagai gereja Bizantium pada tahun 537 Masehi. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, bangunan ini kemudian diubah menjadi Masjid Agung dan tetap bertahan selama berabad-abad hingga saat ini. Warga negara Indonesia yang berada di Riyadh, Arab Saudi juga merayakan Lebaran di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Selain sholat Id bersama, para WNI juga menikmati makanan khas Indonesia sambil bersilaturahmi. Ratusan warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi mengikuti salat Idul Fitri di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada Minggu pagi waktu setempat. Kegiatan menyambut hari kemenangan ini dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan di perantauan. Innal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kepada semua warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan kita bisa bertemu lagi dalam Idul Fitri yang akan datang. Kegiatan menyambut Tahun Baru 1446 Hijriah ini juga diisi dengan halal bihalal dengan suguhan berbagai hidangan khas Indonesia seperti lontong sayur, nasi goreng, mie ayam hingga bakso. Ini saya Lebaran ke-8 seringnya di KBRI karena lebih homey, lebih terasa. Kita datang, kita sholat Id bareng bersama teman Indonesia. Jadi yang kalau homesick, kalau yang kangen itu terasa lebih Indonesianya kalau di KBRI. Momen silaturahmi ini pun diharapkan semakin mempererat rasa kekeluargaan di antara lebih dari 1.000 warga negara Indonesia yang berdomisili di berbagai wilayah di Arab Saudi.